Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Agriminer V6.0 dan anggota Agus Hendra Nasution, Julius Christopher Siswanto, dan Muhammad Yusuf Sulaiman akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Klasifikasi Pembatalan Pemesanan Hotel berdasarkan karakteristik pelanggan, studi kasus perhotelan di Portugal. Kali ini akan saya sampaikan alur presentasi yang dimulai dari pendahuluan, metodologi, deskripsi data, alur pengerjaan, hasil dan pembahasan pada poin kelima, serta terdapat simpulan di akhir presentasi. Pada presentasi kali ini, kami mengangkat permasalahan pada salah satu hotel di wilayah Portugal. Terdapat adanya kerugian yang dialami oleh hotel karena pelanggan melakukan pembatalan pemesanan, sehingga hotel tersebut harus menyediakan kamar sesuai kontrak yang berlaku. Kontrak di sini yaitu terjadinya transaksi antara pelanggan dengan hotel. Pada saat bersamaan terdapat opportunity cost, yaitu kondisi kamar hotel kosong akibat adanya pelanggan yang membatalkan pemesanan atau tidak muncul, sehingga hotel mengalami kerugian pada saat yang bersamaan yang seharusnya bisa mengalami keuntungan untuk pelanggan yang lain. Solusi dari permasalahan tersebut, kami ingin mengembangkan sistem otomatisasi di mana sistem tersebut dapat mengenali karakteristik dari pelanggan yang akan melakukan pembatalan pemesanan atau tidak berdasarkan perilaku pelanggan pada waktu sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu melihat karakteristik pelanggan yang berpeluang akan membatalkan pemesanan kamar hotel agar menghindari kerugian yang akan dialami oleh hotel. Di sisi lain, kemampuan melihat karakteristik pelanggan yang membatalkan pemesanan kamar tersebut bisa kita dapatkan melalui permodelan, baik untuk hotel resort maupun hotel city. Selain tujuan, terdapat juga manfaat yang kami harapkan dapat terpenuhi nanti, yaitu mengetahui gambaran umum pelanggan hotel dan sebagai media pembelajaran permodelan dan analisis data. Lingkungan pengembangan penelitian ini menggunakan laptop dengan sertifikasi yang tertera di dalam slide. Selain itu, kami juga menggunakan perangkat lunak analisis data seperti Python dan R. Melihat dari dataset yang kami dapat pada penelitian ini menggunakan model klasifikasi, yaitu terdapat label untuk menentukan kelas dari observasi yang akan diprediksi. Penentuan kelas tersebut dapat menggunakan permodelan bagging, random forest, dan extractress. Model-model tersebut merupakan alat untuk mengambil keputusan dengan menggunakan konsep tree atau pohon. Pada random forest, saat pengambilan data menggunakan bootstrap, artinya setiap tree menggunakan data yang berbeda, dan hasil akhir dari random forest adalah majority voting. Berbeda dengan extractress, di mana pengambilan sampel menggunakan random sampling, sehingga proses komputasi akan lebih cepat, dan keputusan akhir tetap menggunakan majority vote. Kelebihan dari konsep pohon keputusan ini adalah meminimalkan variance sehingga kecil kemungkinan terjadi overfitting atau model salah prediksi. Evaluasi model yang kami gunakan pada penelitian ini menggunakan ROC dengan konsep menentukan threshold dari suatu model. Threshold tersebut didasarkan pada distribusi data. Artinya, kami ingin melihat apakah seorang pelanggan yang melakukan pembatalan pemesanan kamar hotel benar melakukan pembatalan pemesanan. Ada juga AUC, yaitu luas area di bawah kurva. Area ini membantu kita menentukan batas threshold yang membantu kita mudah membandingkan nilai evaluasi antar model. Semakin tinggi nilai AUC, yaitu semakin mendekati angka 1, maka semakin baik dalam mengukur kebaikan klasifikasi. Penelitian ini menggunakan dataset hotel resort dan hotel city di negara Portugal dengan dimensi data yang terdiri dari hampir 120.000 baris dan 32 kolom. Alur penelitian kami dimulai dengan mendefinisikan permasalahan yang terjadi pada kasus hotel ini, dan kami menemukan bahwa dataset ini memiliki banyak nilai yang hilang, jadi perlu dilakukan preproses data. Kemudian kami menambahkan fitur baru yang dianggap merupakan ringkasan dari fitur-fitur yang lain. Setelah itu kami melakukan eksplorasi data untuk melihat karakteristik pelanggan yang melakukan pembatalan pemesanan atau tidak. Seleksi fitur dibutuhkan untuk mempercepat proses komputasi pada saat melakukan permodelan. Kami juga melakukan evaluasi model dengan kurva ROC. Kemudian, model yang dirasa baik dilakukan hypertuning parameter untuk meningkatkan nilai akurasi yang akan menghasilkan model terbaik untuk digunakan. Selanjutnya, kita melakukan proses data, yaitu pengisian missing value terhadap skala pengukuran dari perubahannya. Untuk data dengan skala pengukuran nominal, kita melakukan imputasi dengan menggunakan modus. Selanjutnya, untuk meningkatkan akurasi pada proses klasifikasi nanti, salah satu caranya yaitu menambah atau mengurangi variabel yang ada. Di sini kami melakukan penambahan 2 variabel baru yang keterangannya bisa dilihat pada tabel di slide. Lalu kita melakukan seleksi fitur menggunakan fitur importance dari random forest
dan kita mendapati 10 atribut yang paling berpengaruh dalam memprediksi atribut penjelas, atribut target yaitu is cancel. Lalu kita lanjut untuk melihat matriks korelasinya. Kita bisa melihat bahwa setidaknya ada 7 atribut penjelas yang terpilih tadi yang berkorelasi positif dengan atribut target yaitu is cancel. Lalu kita lanjut melakukan eksplorasi data analisis terhadap beberapa hal. Misalnya kita melihat peta persebaran pelanggan hotel. Bisa dapat dilihat bahwa warga Portugal paling mendominasi jumlah pelanggan hotel dari kedua hotel jenis hotel, yaitu sebanyak 27,97% dari keseluruhan. Selain itu, pelanggan juga kebanyakan berasal dari benua Eropa karena Portugal diklaim memiliki iklim yang cukup enak sebagai tempat untuk liburan, terutama di musim panas. Selanjutnya kita mencoba melihat jumlah pelanggan pada masing-masing hotel. Dapat lihat bahwa secara keseluruhan proporsi jumlah booking yang tidak dibatalkan dengan yang dibatalkan sekitar 5:3. Jika dilihat berdasarkan jenis hotel, dapat dilihat bahwa hotel resort memiliki rasio pembatalan pemesanan lebih rendah daripada hotel kota. Selanjutnya kita mencoba melihat harga kamar yang dibayar pelanggan untuk menginap per malam. Dapat dilihat bahwa harga kamar masing-masing hotel relatif ideal sesuai dengan levelnya. Untuk hotel kota didapati ada 7 tipe kamar dengan harga kamar malam termurah ada pada tipe kamar B. Lalu kita mendapati juga bahwa hotel resort memiliki 2 kamar hotel yang ternyata tidak dimiliki oleh hotel kota, yaitu H dan L. Bisa jadi kedua kamar ini memiliki harga eksklusif dan yang menawarkan benefit khusus. Selanjutnya kita mencoba melihat jumlah pengunjung hotel pada setiap bulan. Kita melihat bahwa ada tren naik turun dan standar. Kita mulai dari bulan Januari sampai Maret dulu, terjadi peningkatan jumlah pelanggan hotel antara Januari sampai Maret pada kedua jenis hotel dikarenakan pada sekitar bulan itu ada beberapa event terkenal seperti lomba sepeda Tour of the Algarve dan juga lomba maraton internasional yaitu Lisbon Half Marathon. Lalu kita melihat puncak kunjungan untuk hotel kota terjadi pada sekitar bulan April, Juni, dan September, Oktober karena pada bulan-bulan ini cocok sekali untuk menikmati jalan-jalan di seluruh Portugal, didukung cuacanya yang menyenangkan dan cukup ringan, serta tarif penerbangan dan tarif kamar lebih rendah dari biasanya. Lalu puncak kunjungan untuk hotel resort berada pada bulan September, Oktober karena bulan ini di daerah Algarve cukup hangat untuk bersantai di pantai-pantai dan menikmati kota-kota kecil bersejarah di sekitarnya. Lalu kita melihat tren penurunan jumlah pelanggan hotel kota dan kenaikan jumlah pelanggan hotel resort pada bulan Juni sampai Agustus. Pada bulan-bulan ini terdapat istilah high season, di mana Portugal cukup padat di bagian kota di musim panas, ramai dengan orang Eropa yang mengambil liburan tahunan mereka dan berlibur ke arah resort Algarve untuk menikmati musim panas. Harga akomodasi hotelnya pun meningkat sekitar 30%. Jumlah pelanggan hotel cukup rendah di sekitar bulan November dan Desember karena musim hujan sudah dimulai dan beberapa daerah di Portugal membeku dan banyak resort ditutup. Selanjutnya kita mencoba melihat variasi harga kamar tiap bulan. Dapat dilihat bahwa untuk harga kamar di hotel kota per bulan tiap bulannya tidak terlalu berfluktuasi terlalu besar. Namun untuk harga kamar di hotel resort cukup tinggi, perubahannya di sekitar bulan Juni sampai pertengahan Agustus. Hal ini berkaitan dengan kondisi high season yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu kita melihat pengaruh agent travel dan company. Di sini agent travel disimbolkan dalam bentuk ID dan dapat dilihat bahwa sekitar 26,78% pelanggan melakukan booking kamar hotel melalui agent dengan ID nomor 9. Cukup banyak juga pelanggan yang melakukan booking kamar tanpa agent travel, yaitu pada nilai agent sama dengan 0. Lalu jika dilihat dari jumlah pembatalan pemesanan, dapat dilihat bahwa agent dengan ID nomor 1 memiliki proporsi jumlah pembatalan booking terbesar di antara yang lain. Selanjutnya kita mencoba melihat dari sisi company. Company mirip seperti agent ID disimbolkan dengan ID juga. Dapat dilihat bahwa lebih dari 94% orang melakukan pembayaran sendiri, bukan oleh company. Bisa dilihat juga kalau jika kamar tersebut dibayar oleh company, pelanggan tersebut cenderung tidak membatalkan pesanannya. Oke, selanjutnya kami akan masuk ke dalam tahap pemodelan.
Di sini kami mencobakan berbagai macam model klasifikasi, seperti KNN, AdaBoost, Random Forest, Light GBM, dan Extractrix. Untuk semua data, kami melakukan pemisahan data latih dengan data uji, dengan persentase 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji. Kami juga menyajikan tabel yang menunjukkan hasil dari matriks evaluasi dari kelima model tersebut. Matriks evaluasi yang kami gunakan diantaranya yaitu akurasi, yang merupakan rasio antara pelanggan yang benar diprediksi dari keseluruhan data pelanggan. Kemudian ada presisi, yaitu menunjukkan berapa banyak pelanggan yang membatalkan pesanan dari pelanggan yang diprediksi batal. Kemudian ada recall yang menunjukkan berapa banyak pelanggan yang diprediksi membatalkan pesanan dari keseluruhan pelanggan yang benar-benar membatalkan pesanannya. Kemudian ada juga F1 score yang merupakan perbandingan rata-rata antara presisi dan recall yang dibobotkan. Dan biasanya digunakan untuk mengetahui apakah model tersebut baik digunakan untuk data yang tidak seimbang. Kami juga menggunakan skor AUC untuk mengetahui kebaikan dari model. Selanjutnya kami juga menampilkan kurva ROC yang menggunakan 5-fold cross validation. Untuk model KNN sendiri, didapatkan skor AUC rata-rata sebesar 0,84. Kemudian untuk model AdaBoost didapatkan skor AUC rata-rata sebesar 0,89. Sedangkan untuk skor AUC rata-rata model LGBM, Random Forest, dan Extractrix sama-sama mendapatkan skor 0,93. Untuk evaluasi selanjutnya, kami juga membandingkan akurasi yang didapatkan dari holdout method dengan akurasi yang didapatkan dari 5-fold cross validation. Hasilnya, akurasi pada setiap metode dengan cross validation mengalami peningkatan dibandingkan dengan akurasi holdout method, kecuali untuk model KNN. Akan tetapi, karena perbedaan akurasi yang tidak terlalu signifikan, dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi overfitting pada model-model tersebut. Dapat kita asumsikan bahwa ada 3 metode yang memiliki performa yang baik, yaitu LGBM, Random Forest, dan Extractrix. Kami juga melakukan hyperparameter tuning untuk mencari hyperparameter yang paling optimal menggunakan teknik grid search. Hyperparameter tuning hanya kami gunakan untuk metode dengan model yang kami anggap paling baik berdasarkan hasil evaluasi model. Diharapkan kami dapat mencari hyperparameter yang paling optimal untuk model GBM, Random Forest, dan Extractrix. Kemudian secara umum, terjadi peningkatan pada keseluruhan matriks evaluasi, walaupun tidak terlalu signifikan. Kemudian model dengan akurasi dan F1 score yang paling baik tetap pada model Extractrix dan Random Forest. Simbolan yang kami dapat dari penelitian ini yaitu karakteristik pelanggan yang berpotensi membatalkan pemesanan kamar hotel dipengaruhi oleh 10 penyebab, yaitu lead time, ADR, deposit type, country discrete, agent, total official request, customer type, total duration, market segment, dan previous cancellation. Faktor lead time memiliki bobot paling tinggi dalam menentukan karakteristik pelanggan. Hal ini dipengaruhi oleh variasi waktu tunggu pelanggan. Semakin lama waktu tunggu yang dialami pelanggan, maka pelanggan cenderung berpeluang tinggi membatalkan pemesanan. Bisa jadi pada saat sudah booking kamar hotel, pelanggan tersebut memiliki kepentingan lain untuk dilakukan. Berbeda dengan pelanggan yang memiliki waktu tunggu yang singkat, karena pelanggan benar-benar membutuhkan kamar tersebut. Selain itu, metode terbaik dalam memprediksi karakteristik pelanggan adalah model Extractrix, dilihat dari metrik evaluasi dan efisiensi algoritma. Sekian presentasi dari tim AgriMiner Physics.0. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.